Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kalimat efektif. Kami yang beranggotakan Umul Padilah, Raffi Hidayat, Fentin Caheningsih, dan Sheila Novitri. Sebelumnya, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif merupakan suatu kalimat yang dibuat dengan disesuaikan berdasarkan kaidah bahasa Indonesia untuk mendapatkan efek pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan pola kalimat bahasa Indonesia yang teratur dengan memperhatikan pemilihan kata yang tepat dalam penggunaannya untuk menjaga nilai-nilai kesopanan dalam berbahasa baik lisan maupun tulisan. Lalu, apa sih kalimat tidak efektif itu? Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang isinya sulit untuk dimengerti pembaca. Bila kalimat diibaratkan sebagai tuturan seseorang, lawan bicara tidak dapat memahami pokok pikiran yang hendak disampaikan. Syarat kalimat efektif. Di dalam kalimat efektif memiliki beberapa syarat-syarat untuk bisa dijadikan kalimat efektif. Yang pertama adalah kelugasan. Kelugasan dalam sebuah kalimat efektif berarti bahwa informasi yang harus disampaikan dalam kalimat itu merupakan informasi yang penting-penting saja. Tidak boleh berbelit-belit, tetapi disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu ketetapan. Ketetapan dalam sebuah kalimat efektif mensyaratkan bahwa sesuatu kalimat yang akan disampaikan harus tepat pada sasaran sehingga dibutuhkan suatu ketelitian. Yang ketiga, kejelasan. Kejelasan dalam sebuah kalimat efektif menjalankan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya serta lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya akan memudahkan para pembaca dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, kehematan. Kalimat efektif perlu menghindari penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Apabila suatu kata dalam sebuah kalimat dapat dihilangkan tanpa mengubahkan makna, berarti kalimat tersebut menggunakan kata-kata yang mubazir. Yang kelima, kesepadaan. Kesepadaan pada suatu kalimat efektif merupakan suatu keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang digunakan dalam kalimat efektif. Yang keenam, kesejajaran. Kesejajaran menempatkan gagasan yang sama pentingnya dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur gramatikal. Selanjutnya ada ciri kalimat efektif. Kalimat efektif juga harus memiliki ciri gramatikal yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku pada bahasa Indonesia, yaitu seperti berikut. Yang pertama, ada setiap kalimat harus mengandung unsur-unsur penting. Kedua, aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Ketiga, cara memilih kata dalam sebuah kalimat atau diksi. Adapun ciri-ciri sebuah kalimat efektif secara umum yaitu: yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal, subjek dan predikat. Yang kedua, taat terhadap aturan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepakatan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Keenam, melakukan penekanan ide pokok. Ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Contoh kalimat efektif. Yang pertama, Pak Salman mengajarkan mata kuliah ekonomi di kampus. Sudah efektif bukan? Yang kedua, pemberian pergi ke Jakarta, kemudian ke Bandung. Kalimat tersebut juga sudah termasuk kalimat efektif. Yang ketiga yaitu Praya mengambil 2 buah jeruk untuk adiknya. Kalimat tersebut juga kalimat efektif. Lalu, bagaimana contoh kalimat yang tidak efektif? Contoh kalimat yang tidak efektif yaitu seperti Pak Salman mengajar mata kuliah ekonomi yang ada di kampus. Terlalu berbelit-belit bukan? Yang kedua yaitu Pemberian pergi ke Jakarta, kemudian Pemberian pergi ke Bandung. Kalimat tersebut mengulangi 2 kata pemberian, jadi kalimat tersebut belum efektif. Yang ketiga yaitu Praya mengambil 2 buah jeruk untuk adiknya. Kalimat tersebut juga belum efektif. Thanks for watching.